Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Dewi Wahyuni dari Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang napak tilas atau napak tilas. Napak tilas adalah dari bahasa Jawa, artinya napak dari kata tapak, yaitu bekas kaki. Tilas artinya bebas dari seseorang. Jadi napak tilas yaitu bekas seseorang pernah berbuat sesuatu di tempat tersebut. Dalam sejarahnya, pada zaman dahulu di Pulau Jawa pada tahun 1825 terjadi perang antara rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Perang Jawa atau juga dikenal dengan Perang Diponegoro ini berakhir pada tahun 1930. Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap pasukan Belanda, sebagian pasukan Diponegoro yang selamat menyelamatkan diri dengan berpencar, termasuk Kiai Zakaria II. Ia salah satu pasukan inti Diponegoro. Ia adalah anak Kiai Zakaria, ulama dari Kerajaan Mataram dengan nama lain Raden Mas Sair Yokoesomo atau Raden Mas Yodiatmojo, cucu Pakubuwono I. Kiai Zakaria II memilih pengembala seorang diri sembari menyebarkan agama Islam. Ia berjalan kaki selama bertahun-tahun, mulai dari Yogyakarta, Sleman, Nganjuk, Bojonegoro sampai Blitar. Dalam setiap perjalanannya, ia sering menolong orang-orang yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang atau suku, agama. Bagaimana setiap orang yang kesusahan wajib ditolong. Pada suatu hari di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan seorang wanita Tionghoa yang sedang hamil tua. Wanita tersebut bercerita kalau sudah beberapa lama tidak bertemu suaminya yang pergi ke Cina. Sebelum melahirkan, ia ingin menyusul sang suami ke Cina agar kelak anaknya tahu siapa ayahnya. Namun, uangnya tak cukup untuk ongkos naik kapal. Sesudah menolong, saya ingin anak kandung saya ini tahu siapa ayahnya. Kami tidak akan melupakan kebaikan kakek tersebut. Saya hanya bisa memberikan ini, semoga cukup membuatmu pergi, supaya anakmu bisa segera bertemu ayahnya, ucap dari Kiai sembari memberikan beberapa keping uang yang nominalnya banyak, sisa bekal dari Mataram. Ia kembali melanjutkan perjalanannya setelah wanita itu dengan perasaan haru mengucap rasa terima kasih. Pangeran Kiai Zakaria II berakhir di tepi sungai Brantas di desa Sanan, Kesambian, Blitar. Ia berjumpa dengan seorang warga setempat bernama Tasiman yang menanyakan asal-usulnya. Tidak ingin jati dirinya terkuat karena khawatir keberadaannya diketahui oleh orang Belanda. Ia menjawab, "Kula niki sajuga," atau bahasa Indonesianya, "Saya ini sendirian." Tasiman mengira nama lelaki separuh baya ini Jugo. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Mbah Jugo dengan Eyang Jugo. Pada suatu hari, desa terkena wabah penyakit menular hingga banyak penduduk yang meninggal. Mbah Jugo berusaha mengobati warga yang sakit dan mengunjungi setiap warga yang mengalami penyakit tersebut. Warga menyanjungi, tetapi
ia bersikap rendah. Semua ini berkat pertolongan. Pada suatu hari di desa Jogo terkena wabah penyakit yang menular hingga banyak penduduk yang meninggal. Mbah Jogo berusaha mengobati warga yang sakit dengan ramuan yang dibuatnya, sembari berdoa dan upaya yang berhasil. Warga menyanjungi, tetapi ia bersikap rendah. Semua ini berkat pertolongan Tuhan. Saya sebagai manusia biasanya hanya sebagai perantara yang menolong melalui doa, ucap Mbah Jogo. Kabar kehebatan Mbah Jogo yang mampu menyembuhkan penyakit menyebar luas hingga banyak orang yang datang untuk berguru dan masuk Islam. Raden Mas Iman Soejono, Cicit Hamengkubuwono I, yang juga muridnya, semasa dia di Mataram tidak luput mendengar kabar itu. Kami di Mataram mendengar kabar tentang seorang kakek sakti yang berhasil menyembuhkan warga dari wabah penyakit menular. Kami yakin itu guru, karena itu saya kemari ingin menyusul. Masih banyak ilmu yang perlu saya pelajari. Izinkanlah saya ikut berguru, ucur Soejono sembari sungkem di kaki Mbah Jogo. Permintaan itu dijawab oleh Mbah Jogo dengan anggukan sembari meminta muridnya kembali berdiri. Sejak saat itu warga setempat tahu siapa sebenarnya Mbah Jogo. Mereka kemudian begitu menghormati dan banyak yang menjadi muridnya. Banyak rombongan pun segera berangkat dengan pemimpin Wonosari. Selesai babat alas, mereka kemudian membuat rumah untuk menetap juga sebagai padepokan. Di seluruh rombongan berunding dan menyepakati nama tanah babat itu Dusun Wonosari yang diambil dari nama pemimpin rombongan. Pada hari Senin Pahing tanggal 1 Selo tahun 1817 Masehi, Mbah Jogo wafat. Jenazahnya dibawa dari Dusun Jogo ke Samben ke Dusun Wonosari Gunung Kawi untuk dimakamkan sesuai permintaan beliau, yaitu di Gumuk atau di Bukit Gajah Mungkur di selatan Gunung Kawi. Kemudian tiba di Gunung Kawi pada hari Rabu Wage malam dan dimakamkan pada hari Kamis Kliwon pagi. Pada hari Rabu Kliwon tahun 1876 Masehi, RM Imam Soejono wafat dan dimakamkan berjajar dengan makam Kanjeng Mbah Jogo di Gumuk Gajah Mungkur. Beberapa tahun kemudian, seorang pria Cina bernama Takeya Yam atau Pek Yam datang ke makam Mbah Jogo di Gunung Kawi. Konon, pria ini anak wanita Tionghoa yang pernah ditolongnya. Ia minta ibunya mencari Mbah Jogo yang telah berjanji dalam hatinya untuk membalas kebaikannya kakek yang pernah menolongnya. Namun sayangnya Mbah Jogo telah tiada. Pek Yam ketakutan memutuskan pengabdiannya diri untuk tinggal di situ, merawat makam Mbah Jogo. Kedatangan dia juga memberi manfaat bagi warga sekitar dengan membangun jalan menuju ke makam. Konon keimanan Mbah Jogo semasa hidup yang kuat menjadikan sebagai perantara doa yang baik kepada Tuhan. Sekalipun ia sudah meninggal, banyak kisah sikap kesaksian orang-orang yang berdoa terkabul setelah berdoa di makamnya. Baik doa memohon kelimpahan rezeki, kesehatan, jodoh, dan segala permohonan yang lainnya. Kesaksian ini membuat makam banyak dikunjungi oleh berbagai agama yang ingin berdoa. Sejak adanya makam Mbah Jogo yang dirawat Pek Yam, Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur, ramai dikunjungi orang yang ingin berziarah. Namun, seiringnya perkembangan, banyak orang yang gagal paham dalam berdoa.
Orang-orang yang berdatangan meyakini dengan doa di makam Banjugo bakal mendatangkan kekayaan. Gunung Kawi kemudian lebih dikenal dengan tempat pesugihan. Fenomena ini tentu saja menyimpang kepribadian Banjugo semasa hidup religius dan suka menolong siapa yang membutuhkan. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.